Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman gambaran umum proyek klasifikasi pasien stroke dengan smooth dan random forest. Jadi dari sumber proyek dari link YouTube yang saya dapatkan, saya dapat menyimpulkan beberapa poin tentang proyek klasifikasi menggunakan random forest ini. Jadi, proyek ini berfokus pada penerapan teknik data mining untuk mengklasifikasikan pasien stroke dengan menggunakan metode random forest. Pendekatan ini mengatasi masalah ketidakseimbangan data dengan menggunakan smooth atau synthetic minority oversampling teknik. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proyek ini. Jadi pertama adalah persiapan dataset. Dataset yang digunakan ini berasal dari Kaggle yang terdiri dari data pasien stroke dan non-stroke. Jadi dataset dalam format CSV ini memuat 12 fitur penting dengan fokus pada label stroke-nya. Sementara fitur yang tidak relevan seperti ID, pekerjaan, dan tempat tinggal itu dihapus. Di sini ada contoh dataset yang sebelum diolah dan setelah diolah. Jadi analisis awal dilakukan untuk memeriksa tipe data, statistik, deskriptif, dan memastikan tidak ada data yang duplikat. Yang kedua adalah pra-pemrosesan data. Nilai yang hilang, terutama pada kolom BMI, diisi dengan rata-rata, dan masalah ketidakseimbangan data diidentifikasi di mana jumlah data pasien stroke jauh lebih rendah dibandingkan non-stroke. Untuk mengatasi ini, teknik oversampling itu digunakan untuk menyeimbangkan jumlah data yang tidak balance tadi. Lalu data kategorikal diubah menjadi format numerik menggunakan teknik pengkodean agar dapat digunakan dalam pelatihan model, jadi tidak ada data yang kosong. Setelah di-run, maka akan muncul hasil penyebaran penderita stroke antara female dan male. Dapat dilihat di sini presentasinya bahwa penderita stroke rata-rata didominasi oleh female sebesar 56,62%, sedangkan male 43,37%. Di sini rata-rata penderita stroke didominasi oleh wanita. Dan adapun hasil penyebaran penderita stroke yang mempunyai penyakit hati, di sini yang mempunyai penyakit hati terdapat di angka 56,62%, sedangkan penderita stroke yang tidak mempunyai penyakit hati terdapat di angka 43,37%. Baik, setelah dilakukan pengkodaan dan pengolahan data, serta mengetahui persentase penderita stroke, langkah selanjutnya adalah pelatihan model. Random forest di sini digunakan untuk membangun model klasifikasi. Model awal itu menunjukkan akurasi sebesar 94%, dengan presisi 95%, dan recall di angka 100%. Grid search dan random search ini digunakan untuk mengoptimalkan parameter model, seperti kedalaman maksimum dan kriteria pemisahan, dengan hasil yang sedikit meningkatkan akurasi menjadi 94,8%. Jadi dengan model ini sudah teroptimasi, disimpan, dan digunakan lebih lanjut dalam aplikasi. Setelah mendapatkan akurasi, selanjutnya adalah tahap pembuatan aplikasi web. Jadi setelah model selesai, aplikasi web dibuat menggunakan Streamlit untuk memungkinkan pengguna memasukkan data dan mendapatkan prediksi resiko stroke secara interaktif. Dan aplikasi ini diuji dengan memasukkan data sampel dan hasil prediksi stroke berhasil menunjukkan tingkat risiko sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi akurasi di sini meningkat menjadi 94,9%, yang artinya dengan akurasi presentasi seperti ini dapat lanjut dilakukan ke demo klasifikasi risiko stroke menggunakan aplikasi web. Oke, sampai di tahap terakhir yaitu demo klasifikasi risiko stroke-nya. Jadi dalam aplikasi yang sudah dibangun ini dapat menunjukkan risiko stroke berdasarkan input pengguna. Di sini contohnya kita mau menginput gendernya itu male, usianya itu 30, dia mengidap hipertensi atau tidak, kita pilih ya. Dia mengidap penyakit hati atau tidak, kita milih ya. Lalu statusnya sudah menikah atau belum, kita milih sudah.
Lalu average glucose levelnya itu kita pilih di angka 220 serta BMI atau rata-rata indeks massa tubuhnya itu 40 dan smoking statusnya kita pilih smokes. Lalu akan muncul hasil klasifikasinya adalah tidak ada resiko terjangkit stroke. Jadi proyek ini tuh menyimpulkan bahwa teknik data mining dan penerapan random forest itu dapat digunakan untuk membangun aplikasi prediksi resiko stroke yang efektif dan interaktif. Mungkin itu saja penjelasan mengenai klasifikasi pasien stroke dengan smooth dan random forest. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.